Markus 3 ayat 29. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun sampai selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, Tuhan itu panjang sabar, kasih-Nya tak terbatas, pengampunannya selalu tersedia bagi siapapun yang datang dengan hati hancur dan mau bertobat. Tapi dalam ayat ini, Yesus memberikan peringatan yang sangat serius. Ada satu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya menolak terang Allah dengan sengaja. Itu terjadi saat seseorang tahu apa yang benar, tapi menolak mentah-mentah. Saat Roh Kudus berbicara, melalui hati nurani, firman atau teguran, namun dia memilih untuk membungkam suara itu. Bahkan lebih jauh, menganggap kebenaran sebagai kejahatan dan terang sebagai kegelapan. Itu bukan ketidaktahuan, tapi penolakan sadar. Dan jika dilakukan terus-menerus, hati bisa menjadi keras seperti batu. Tidak bisa ditegur, tidak mau bertobat, tidak sanggup lagi mendengar suara Tuhan. Tapi jika hari ini kamu masih merasa tersentuh saat mendengar firman ini, jika kamu masih merasakan suara kecil di hatimu yang menegur dan memanggilmu pulang, itu artinya Roh Kudus masih ada bersamamu. Roh Kudus tidak akan memaksa, Ia berbicara dengan lembut. Tapi jika kita terus menolak, suara itu akan makin samar hingga suatu saat tak terdengar lagi. Bukan karena Ia pergi, tapi karena kita telah menutup hati. Mungkin kamu masih berpikir, nanti saja bertobat kalau sudah tua. Masih muda, masih mau bebas dulu. Tuhan pasti mengerti, aku akan berubah suatu saat. Tapi hati manusia tidak semakin lunak seiring waktu, justru sebaliknya. Semakin kita menunda, semakin hati menjadi kebal. Dan bisa jadi saat kamu ingin bertobat nanti, hatimu sudah tidak mau lagi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasihan, terima kasih karena hari ini Engkau masih memanggilku. Ampunilah aku jika selama ini aku mengabaikan suara Roh-Mu, menunda-nunda pertobatan dan hidup semaunya. Lembutkan hatiku, Tuhan. Aku tidak mau menjadi orang yang keras hati, yang menolak terang dan memilih kegelapan. Aku datang sekarang juga dengan hati terbuka. Pimpin aku dalam pertobatan sejati. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamatku, amin.